Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Siapkah adik-adik menonton video training yang berjudul Sex Education Perilaku Seksual yang Sehat? Sebelum memulai training kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raihana Nafisa Badila sebagai trainer ke-1. Saya Muftiana Della Putri sebagai trainer kedua. Saya Angelina Kendrawini Pramusari sebagai trainer 3. Saya Raja Arimatia sebagai trainer 4. Dalam training kali ini terdapat beberapa peraturan yang adik-adik harus perhatikan, yaitu yang pertama, wajib mengikuti seluruh rangkaian training dari awal hingga akhir. Yang kedua, jangan men-skip video. Yang ketiga, siapkan air minum. Yang keempat, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat. Dan yang kelima, kerjakanlah seluruh tugas yang diberikan. Pada training kali ini, kita akan membahas pengertian remaja, komponen sikap, tumbuh kembang remaja, pacaran dan belajar, pacaran sehat, kesalahan dalam pacaran, pacaran tidak sehat, cara terhindar dari pacaran tidak sehat, dan cara mempertahankan diri. Training ini akan diawali dengan tes mengasah pengetahuan. Silahkan adik-adik scan QR yang tertera pada video ini, atau adik-adik dapat membuka link yang tertera dalam description box. Jika sudah, adik-adik dipersilahkan untuk mengisi 2 pertanyaan yang terdapat dalam file tersebut. Kami akan memberikan waktu untuk mengisi selama 2 menit. Apakah adik-adik sudah mengerjakan tes mengasah pengetahuan? Jika sudah, kita lanjutkan ke pemaparan materi. Mohon disimak ya adik-adik. Remaja. Sebagian besar remaja sudah memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa itu remaja. Remaja atau early adolescence merupakan usia transisi individu dari usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi individu tersebut belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun orang lain. Komponen sikap. Terdapat 3 komponen sikap yang menunjang tumbuh kembang remaja. Yang pertama, komponen kognitif. Merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen kognitif ini berisi kepercayaan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamarkan penanganan opini, terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Yang kedua, komponen afektif. Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap, dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin dapat mengubah sikap seseorang.
Yang ketiga, komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya. Remaja mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat yang melibatkan perubahan fisik seperti perubahan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. Perubahan ini juga mempengaruhi perubahan seksual yang meliputi perubahan dan perkembangan ciri seks primer dan sekunder. Masa remaja dikatakan masa yang sulit karena mereka harus melewati masa penuh masalah. Salah satu masalah yang terjadi pada masa remaja adalah masalah perubahan biologis. Remaja mengalami perubahan fisik yang membedakan remaja laki-laki dan remaja perempuan. Dalam psikologi, masa pubertas ditandai dengan perubahan sikap dan perubahan lainnya seperti kegelisahan, rasa cemas, malu, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Perubahan yang paling jelas adalah perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan sistem reproduksinya yang ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Setelah membahas apa itu remaja, kita akan membahas mengenai pacaran. Menurut adik-adik, apa itu pacaran? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Pacaran yaitu rasa tertarik pada lawan jenis yang kemudian dieksplorasi menjadi suatu hubungan. Semakin bertambahnya umur, hubungan pacaran ini semakin serius. Hal ini ditandai dengan adanya ikatan emosional yang kuat dengan dilandasi rasa cinta. Cinta merupakan bentuk komitmen antara dua orang yang saling memberikan rasa kasih sayang dan tanggung jawab satu dengan yang lain. Cinta terdiri dari 3 komponen atau triangular theory of love, yaitu 1. Intimacy merupakan komponen emosional atau perasaan dekat, terikat, lekat yang dirasakan seseorang dalam hubungan yang romantis. Yang kedua, passion merupakan komponen motivasi atau dorongan yang mengarah pada percintaan dan ketertarikan fisik. Yang ketiga, komitmen yang merupakan komponen kognitif atau keputusan seseorang untuk mencintai seseorang dalam jangka pendek dan mempertahankan cinta tersebut dalam jangka panjang. Berpacaran secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dampak dari berpacaran terhadap prestasi belajar adalah dapat meningkatkan nilai dan pembelajaran dan dapat pula menurunkan nilai pembelajaran. Sekarang, silakan adik-adik untuk istirahat dalam waktu 3 menit. Adik-adik diperbolehkan untuk istirahat, minum, ke toilet, atau dipersilahkan untuk menonton video berikut. Hey, 아까부터 널 봤어. 우린 처음이지만 모든 점을 느낄 수 있어. 더 알고 싶어. Hey, 하지만 말고 말야. 가본 적이 없는 곳에 널 데려가줄게. Come with me, put it on me. You got this, put it on me. 결국 내 손을 잡을 거야. Cause I'm ready to be true. 마치 처음 보게 deja vu. 지금부터 난 널 만나 인터뷰. 네가 원하는 모든 걸 다 줄 수가 있어. 너의 어떤 모습까지도. Come into my world. Won't let you down. Won't let you down. 내게로 와. In my new world. Knock knocking on heaven's door. Whipped cream cruise 손끝으로 straw. 내 all star 밑에 딛고 날아 sunset. No bottom, I'ma take it slow. 슬픔이 없는 곳에서 이대로 춤을 춰. 박자에 맞춰 박수. 넌 영혼을 내게줘. 기쁨의 맛을도 영혼의 영혼을 더. Put it down me. You got this. Put it down me. 결국 내 손을 잡을 거야. Cause I'm ready to be true. 마치 처음 그게 deja vu. 지금부터 난 널 만나 인터뷰.
Baik, waktu istirahat telah habis. Adik-adik dimohon untuk menyimak kembali materinya ya. Pacaran sehat meliputi fisik, psikis, dan sosial yang dapat diterima oleh teman maupun masyarakat. Terdapat 8 fungsi dari pacaran sehat. Yang pertama, pacaran dapat menjadi suatu bentuk rekreasi. Remaja menikmati proses berpacaran dan melihat pacaran sebagai sumber dari kesenangan dan rekreasi. Kedua, pacaran sebagai sumber dari status dan keberhasilan. Salah satu bagian dari proses perbandingan sosial pada remaja meliputi evaluasi terhadap status dari pasangan berpacaran seseorang. Ketiga, berpacaran adalah bagian dari proses sosialisasi pada masa remaja. Proses berpacaran membantu para remaja untuk belajar berteman dengan orang lain, serta membantu remaja dalam mempelajari sopan santun dan tingkah laku yang sesuai dengan norma sosial. Keempat, berpacaran meliputi proses belajar tentang keintiman dan merupakan sebuah kesempatan untuk menciptakan hubungan yang unik dan bermakna dengan seseorang dari lawan jenis. Berpacaran dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan dan penggalian hal-hal seksual. Berpacaran dapat memberikan kebersamaan melalui interaksi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dalam hubungan dengan lawan jenis. Pengalaman berpacaran memberikan kontribusi dalam pembentukan dan pengembangan identitas diri. Berpacaran juga dapat menjadi cara untuk memilih dan menyeleksi pasangan, sehingga tetap memainkan fungsi awalnya sebagai masa perkenalan untuk menjalin hubungan yang lebih jauh. Dengan demikian, proses berpacaran mempunyai 8 fungsi, yaitu sebagai bentuk rekreasi, sumber status dan keberhasilan, proses sosial, belajar keakraban, memberikan kebersamaan, dan sebagai alat untuk memilih pasangan hubungan lebih jauh. Namun, pacaran juga memiliki berbagai resiko bagi remaja. Contohnya yaitu resiko berpacaran, remaja dapat menurunkan prestasi akademik dan dapat mengarahkan pada hubungan yang lebih dalam lagi, yaitu seperti hubungan seksual pranikah, sebagai wujud kedekatan antara dua orang yang sedang jatuh cinta. Lalu, apa itu pacaran tidak sehat? Boleh tulis di kolom komentar ya adik-adik. Pacaran yang tidak sehat yaitu meliputi kissing, necking, petting, dan intercourse. Biasanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, taman, mobil, hotel, tempat piknik, dan sebagainya. Bagaimana cara terhindar dari pacaran yang tidak sehat? Berikut beberapa tips agar terhindar dari pacaran yang tidak sehat. Yang pertama, hati-hati dalam berpacaran. Setelah melalui fase ketertarikan, maka mulailah fase saling mengenal lebih jauh alias berpacaran. Saat ini adalah saat paling tepat untuk mengenal pribadi dari masing-masing pasangan. Namun, fase ini sering disalahartikan dengan adanya tindakan seperti pelampiasan hawa nafsu. Yang kedua, no sex. Katakan tidak pada seks. Jika pasangan melakukan aktivitas berpacaran yang melebihi batas. Ketiga, tingkatkan keimanan. Merupakan rambu-rambu yang kuat dalam berpacaran. 4. Kiat sadar diri. Niatkan bahwa tujuan berpacaran adalah untuk saling mengenal lebih dekat dan belajar untuk memahami karakter dari lawan jenis. Hindari pacaran di tempat yang terlalu sepi atau tempat yang mengandung atau mendukung untuk aktivitas seksual. Hindari makan dan minum yang merangsang sebelum atau selama berpacaran. Hindari bacaan atau film porno yang merangsang sebelum atau selama berpacaran. Jangan dituruti kalau pasangan menuntut aktivitas berpacaran yang berlebihan. Selain tips agar terhindar dari pacaran yang tidak sehat, kita juga perlu mempertahankan diri, yaitu dengan cara sehat fisik. Tidak ada kekerasan dalam berpacaran. Sehat emosional, hubungan terjalin dengan baik, nyaman, saling pengertian, dan keterbukaan, di mana kita perlu mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Kemudian, sehat sosial. Pacaran tidak memikat, maksudnya hubungan sosial dengan yang lain harus tetap terjaga dengan baik.
agar tidak merasa asing di lingkungannya sendiri. Dan sehat seksual. Dalam berpacaran, kita harus saling menjaga, yaitu tidak melakukan hal-hal yang beresiko atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seksual pranikah. Kesimpulan dari training kali ini adalah, mulai masa remaja, individu sudah memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Terdapat 3 komponen sikap yang menunjang tumbuh kembang remaja, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Remaja mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat yang melibatkan perubahan fisik dan perubahan seksual secara primer dan sekunder. Pacaran yaitu rasa tertarik pada lawan jenis yang kemudian dieksplorasi menjadi suatu hubungan. Cinta terdiri dari 3 komponen atau triangular theory of love, yaitu passion, commitment, dan intimacy. Pacaran sehat meliputi fisik, psikis, dan sosial yang dapat diterima oleh teman maupun masyarakat. Sedangkan pacaran yang tidak sehat yaitu meliputi kissing, necking, petting, dan intercourse. Terdapat 4 cara untuk terhindar dari pacaran tidak sehat, yaitu berhati-hati saat berpacaran, tidak melakukan seks, meningkatkan iman, dan meningkatkan kesadaran diri. Lalu, cara untuk mempertahankan diri yaitu dengan sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial, dan sehat seksual. Terdapat link yang berisi virtual background dan template action plan yang dapat adik-adik scan melalui QR yang tertera pada video ini. Atau adik-adik dapat membuka link yang tertera dalam description box. Sampai jumpa di training selanjutnya.